mod 13 gitu kan ya. B itu kongruennya 9 mod 13 gitu kan. C itu 11 mod 13 gitu kan. D itu adalah 7 ya, 7 mod 13 gitu kan ya. Sehingga ya kalau misalkan kita kalikan misalkan ini 4B negatif 3C dan sebagainya, sebenarnya tinggal dikalikan saja ya. 3A ya berarti sama dengan 3A ya berarti 12 kali 3 kan, 3 kali 12 mod 13 gitu kan. Kemudian 4B ya jadinya 4 kali 9 mod 13 gitu kan. Mod 13 gitu kan. Kemudian negatif 3C berarti jadinya negatif 3 kali 11 mod 13. Kemudian ada 2D berarti 2D berarti kan 2 kali 7 mod 13. Sebenarnya boleh sih ya, boleh kalikan dulu terus dijumlahin boleh, atau dicari modnya dulu juga boleh ya. Berarti kan kalau kita lihat di sini kan 36 ya. 36 mod 13 gitu kan. Ini kan jadinya 36 juga ya. 36 mod 13 gitu kan. Kayak teori bilangan ya, Kak? Iya, teori bilangan emang. Oh. 33 mod 13. Sebenarnya nggak ada sih teori bilangan di ONMIPA ya harusnya. Tapi adanya kombinatorika. Tapi kombinatorika itu termasuk teori bilangan juga. Teori bilangan itu masuk kombinatorika. Ini 14 ya. 14 mod 13 gitu kan. Ya, dikasih judul ya, teori bilangan. Biar nggak semua ya. Teori bilangan. Tahu kalau di ONMIPA itu bukan teori bilangan. Kombinatorika. Ini boleh dicari modnya dulu boleh, atau boleh juga ya dijumlahkan dulu juga boleh ya, terserah gitu. Dapat juga kok, dua-duanya dapat. Kalau saya misalkan oke lah cari modnya dulu deh, boleh deh ya. Kita cariin hasil modnya dulu boleh. Kecil gitu kan ya, yang kecilnya. Berarti berapa nih? 36 itu dibagi 13 itu sisa 10 ya. 2, oh ya 10 gitu kan. Mod 13 gitu kan. Ini juga sama ya, 10 ya. 10 mod 13. Oh. 10 mod 13. Nah ini boleh positif boleh negatif ya, ini juga ya. Negatif boleh nggak? Sebenarnya boleh ya. Boleh. Jadi negatif berapa? Negatif 7 ya? Negatif 7 mod 13. Nah ini 1 ya, mod 13. Nggak jumlahkan aja kan kalau dijumlahkan. Ini terserah ya, kalau jumlahkan dulu boleh, jumlahkan ya boleh dijumlahkan gitu kan. Ini 10 min 7 1, 10 tambah 10 20 dikurangi 7 13 ditambah 1 14 ya. 14 mod 13. 1 mod 13. Iya, 1 mod 13. Berarti 1. Jawabannya 1. Ya. Oke. Gitu. Boleh juga kalau misalkan Kak repot gitu ya, ini kan secara teori ya. Jumlahkan aja semua gitu kan. Ya boleh juga kalau misalkan kita mau jumlahkan dulu gitu kan. Misalkan 3A kan berarti kan 36 gitu kan. Itu 36 ditambah 36 dikurang 33 gitu kan. Ditambah berapa? 14 gitu kan ya. 14. Ya, berapa gitu kan. Baru dimodkan 13 ini juga boleh ya. Ini juga boleh. Terus dibagi 13 ya, Kak? Iya gitu. Ini berapa? Ini kan mod 13 gitu kan, mod 13.
ini berapa nih gitu kan. Ya dihitung aja berapa ya. Hasilnya kan sama ya, hasilnya sama. Hasilnya kan jadi 1 juga, 1/13 juga. Mau dijumlahkan dulu boleh, mau dicarikan mau 13 juga boleh. Dulu waktu UTBK tahunya yang substitusi itu Kak. Tapi pas kuliah diajarin mod-mod kayak gini ternyata kayak lebih simpel yang mod, cuma baru tahu. Nggak apa-apa. Ya, itu kan pengetahuan ya. Ya gitu ya. Jadi kalau mau cari dulu ya nggak apa-apa, ini berapa nih ya. Ini berapa ya, tinggal cari aja berapa, 36. Ini lebih ribet sebenarnya ya. Kalau saya sih lebih sukanya dicari modnya satu-satu aja. Lebih sedikit, lebih kecil. Angkanya lebih kecil daripada kita ngitung besar begini ya. Iya Kak. Kadang kayak lama gitu belum baginya. Ingat banget waktu UTBK. Itu soalnya keluar tau Kak. Oh iya, yang begini ya? Iya. Jenis begini ya? Masuk ke PM atau apa ya? Iya, ke PM penalaran matematika. Ini boleh ya dicoba ya, silakan. Tapi hasilnya kan sama ya. Ini juga. Oke, nomor 1 ya tadi. Nomor 1 yang di share Akbar itu ya. Yang PG. Sekarang nomor 2. 2013 per 700. Itu dalam bentuk desimal, maka angka 2013 belakang koma adalah apa, 2013 ya? Sama 2023 aja. Ini juga sama ya, sama ini juga ya, teori bilangan juga. Atau ya kombinatorika ya, kombinatorika. Sebenarnya ini repot ya kalau kita lihat begini. Lebih simpelnya itu kan ini kan 2013 per 7000. Nah, jadi 2,013 per 7 aja gitu ya. Sama aja gitu. Di 7-nya nolnya hilang semua. Nah, atasnya juga sama ya. Jadi komanya maju gitu kan. Karena perkalian pembagian 7, pembagian 3 itu kan biasanya pembagiannya tuh desimal berulang tak terhingga gitu. Di pembagian dengan 7, pembagian dengan 3, dengan 6, dan juga kelipatan-kelipatannya itu biasanya desimal tak berujung. Desimal berulang tak berhingga. Tak berujung. Kita coba ya dibagi aja biasa ya. 2,013 dibagi 7. Sama dengan berapa nih? 0 gitu kan ya. 0, gitu kan. Berarti 14 ya. 14 kurang berapa nih? 6 ya. 6, 61. Oke, 61 bagi 7. 8 ya. 8 itu 56 ya. 56. Kemudian ini berapa nih? 5 ya. 5, 3 gitu kan. 7, 4, 9. Ini berapa nih? 4 ya, 40 gitu. 40 bagi 7 berapa? 10 bagi 7 itu 5 ya. 35. 5 gitu kan. 5 bagi 7. 50 ya maksudnya ya. Gak muat soalnya. 50 berarti 49 kan. 7. 1 gitu kan. 0, 1, 7, 3. Kita belum ketemu nih. Belum ketemu perulangannya gimana nih. 7, 3, 30. 30 berapa? 4 ya. 4, 28. Ini 2 ya. 2, 20, 14. 2, 6, 60. 60 berapa? 60 itu 56 ya. 6, 8. Belum nemu nih.
4, 45. Nah, ini coba nih, 45. Ini ketemu nih. 45, 35. 35 kan nantinya kan berapa nih? 5, 50 lagi. Nanti kan 49, 7. 1, 10, 7, 1. Oke, ada perulangan tuh. Ada perulangan di sini. 087514285 Oke. Dari sini ya, 875712. Oh, berulang sebanyak berapa kali nih? 2, 4, 6, 8. 7 ya, 7 kali tuh. Nanti gitu juga ya, 8571 857142 gitu. Kita 42 lagi gitu. 42 gitu. Nanti 857142 gitu. Dan berulang seterusnya ya. Tak terhingga, berulang lagi 857142, 857142 gitu. Dan seterusnya ya. Nah, intinya kita tahu lah bahwasanya dia berulang sebesar 7 kali ya, 7 kali. Nah, tinggal kita 2013 itu kalau misalkan mau 7 berapa kan itu? Karena ini kan 7 ya. Kita mau nyari digit ke 2013. Digit ke 2013. Tinggal dicari bahwasanya 2013 itu 2013 itu kalau dibagi 7 berapa sisanya? Berapa sisanya nih? Berapa? 2013 7. Ini aja nih. Berapa nih? Bisa 2013 bagi 7 itu 4, 1, 6, 3, ya kan? Oh, 4. Jawabannya 4. Ini ya, jawabannya ini ya, 4 nih. 4. Oh, berarti sisa 4. Berarti 4. Nah, tinggal cari deh. Digit keempat. 8, 7, 5, 7. Oh, 7. Enggak ada jawabannya. Bentar. Oke, bentar, ada yang salah nggak? 8, 7, terus 1. Oh, ada yang salah kata. Oh, ini ya, berarti enggak, bukan lihat di sini ya, lihatnya di sini. Kedua. 8, 5, 7, 8 itu yang mana? 8 itu yang 8, 5, 7, 1, 4. Oke, sini ya. 8, 5, 7, 1, 1. Berarti jawabannya 1. B. Ya, jawabannya yang ini ya. Jawabannya yang ini. Jadi digit keempatnya itu ngelihatnya di perulangan kedua. Ini kan nggak berulang di sini ya. Ini nggak berulang. Justru berulangnya yang pas kedua ini. 8, 5, 7, 1, 4, 2. 8, 5, 7, 1, 4, 2. Ini ya, berarti jawabannya adalah tadi dulu gitu. Salah nanti. Ada ide? Saya lupa nih caranya. 8, 7, 5, 4, 2. 2 itu yang Kak, bukannya 2 dibagi 7 itu sekitar 0,22 ya? Sekitar 0,2 ya? yang mana?
Yang 2,013 dibagi 7. Oh iya. Seharusnya buka Dua sekitar 0,2 ya. 0,2 28 ya. 28 ya. Oh iya bentar, Iya makasih. kak. 287. Wah, mulai dari awal nih. Oke, makasih Akbar, makasih. Oke. 2-nya kelewat. 2 nih, 8 ini. Ini 2. Ini 8. 7, 287, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Oke. 28, gimana? 287, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Nanti ya berulang ya. 4. Nanti kan ini akan berulang ke sini kan? Ini kan berulang ke sini. Ini kan akan berulang ke sini. Ini akan berulang ke sini. Ini balik ke sini gitu. Ulang-ulang terus ya. Loopnya ada di sini ya, loop. Berarti 28, 7, 5, 7, 1, 4, 28. Oke. Ini ya. Oke. 28, 7, 5, 7, 1, 4. Oke, ini harusnya. 28, 5, 7, 1, 4. 28, 5, 7, 28, 5, 7, 1, 4, 28 lagi. 4, 2, 8. Oh, loopnya di sini nih. 28, 5, 7, 1, 4. Ke sini berarti. Oh, yang depan nggak loop ya? Oke. Ini soalnya 28, 7. Berarti loopnya di sini ya, loopnya di sini. Loopnya di sini. Ini belum loop ya. Ya, berarti 2013 dikurang 7 harusnya. Ini kan ada 7 digit ya, 7 digit nih yang nggak loop. Ini kan tidak loop ya, tidak berulang, tidak loop. Ya ini loop nih, loopnya sini. Ulang. Berarti di sini 2013 dikurang 7 dulu. 2013 dikurang 7. Karena di sini tidak loopnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ternyata yang loopnya cuma ada 6. Mod 6. Berapa nih? 2013 dikurang 7 berapa nih? (2013) dikurang 7 itu 2006 ya, 2006. Mod 6. Berapa nih? 2006 mod 6 itu berapa? 2000. Cari saja. 2006. 2 kak. 2, 3, 18. 2, 3, 2, 6, 4 ya. Iya, 2. 2 ya, berarti jawabannya 2 mod 6. Berarti digit kedua. Berarti 8 jawabannya. Digit kedua yang loop ya. Digit kedua yang loop berarti yang ini. Ini kan 2 mod 6 ya hasilnya kan. Nah, kita lihat yang loop ya. Yang loop di sini. Lihat ke sini. Nah, berarti jawabannya 8. Ada pertanyaan nggak? Oke, clear ya? Boleh kasih jempol kalau udah. Oke, gitu ya. Jadi cari yang loopnya saja ya, yang loop.
yang apa namanya yang berulang ya, karena desimal yang pembagian 7 dan pembagian 3 itu biasanya berulang, berkali-kali berulang, 3, 6 dan sebagainya ya, 3, 6 dan kelipatannya ya, 3, 7. Oke, sekarang ini gampang nih. 3 pangkat ini adalah faktor dari 18 pangkat 10 ya. Bilangan bulat terbesar N yang mungkin adalah, yang ini tinggal difaktorkan saja 18-nya menjadi, kan ini kan 3 pangkat N itu kan faktor berapa ya? Faktornya dari 18 pangkat 10 ya. Cari aja ya, bentuknya 3 pangkat berapa gitu kan. Kan 18 itu 9 ya, 2 kali 9 pangkat 10, atau bisa jadi 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 10 gitu kan. Sehingga menjadi 2 pangkat 10 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 20 kan gitu. Nah, ini jawabannya ya. Berarti bilangan bulat terbesar N yang mungkin adalah 20. Oke, jawabannya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini yang paling mudah nih, di antara yang lain. Ini juga sama ya, ini teori bilangan semua nih, 4 nomor misalnya. Terakhir, yang teori bilangan, oke. Ada 10 pangkat 8, A 10 pangkat 8, B pangkat 5 pangkat 12, C 2 pangkat 24. Jadi urutan yang benar di bilangan, ketiga bilangan adalah C. A itu 10 pangkat 8, B 5 pangkat 12, C 2 pangkat 24. Oke. Yang pertama kita cari adalah FPB dari 8, 12, 24. Berapa? Cari FPB dari 8, 12, dan 24 adalah berapa? 4 Kak. 4 ya, 4. Berarti 4. Berarti kita harus mengubah ABC-nya itu sebagai pangkat 4 gitu ya. Berapa pangkat 4? Nah, berarti kan ini kan kalau ini 10 pangkat 2 gitu kan ya, pangkat 4 gitu kan ya. Ini. Berarti ini kan ini 5 pangkat 3 pangkat 4 gitu kan ya. Ini berarti 2 pangkat 8. Pangkat 6 ya, pangkat 6. Pangkat 6 dong. 2 pangkat 6 pangkat 4 gitu kan ya. Jadi semuanya pangkat 4 semua, biar kelihatan tuh. Ini jadi 10 pangkat 2, 100 kan ya. 100 pangkat 4. Ini 5 pangkat 3, 125 pangkat 4. 2 pangkat 6 itu 8 kali 8 ya. Ya sih? 8 kali 8 ya, 64 pangkat 4. Oke, udah ketahuan ya. Mana yang paling besar? Atau yang paling kecil? C, kemudian A, kemudian B ya. Berarti C, A, B. Berarti C lebih kecil dari A, lebih kecil dari B. Oke. Jawabannya adalah D. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Oke. Ini mudah ya, 1, 2, 3, 4 insya Allah mudah. Yang nomor 5 itu saya lihat kayaknya bukan ini saya ini. Aljabar linear kayaknya sama ini. Aljabar linear itu udah Akbar aja kayaknya, ini spesialisnya. Saya ke nomor 9, analisis real ya. Mana yang kurang tepat, nyari kesalahan gitu ya. Kita suka nyari kesalahannya.
dasar manusia emang. Oke, dicari yang kurang tepat ya, berarti yang salah. Cari teori yang salah itu yang mana ya? Oke. Cari teori yang salah dari A, B, C, D, dan E. Caranya gimana? Sebenarnya bisa juga ya, bisa juga example ya, namanya counter example. Cari contoh yang menyangkal ya, antara A, B, C, D, E ini. Cari bisa jadi counter example. Counter example ya. Ini, oh ini analisis real ya ini. Ini termasuk ke analisis real. Langkah pertama yaitu cari counter example. Tapi kalau nggak dapat, sebaiknya kita buktikan saja, nggak apa-apa ya. Buktikan saja. Ya, tapi semester 3 belum pernah membuktikan. Belum pernah dapat ya analisis real ya. Jadi langkah pertamanya, langkah 1, itu kita coba cari counter example. Kalau nggak dapat, ya buktikan nih kalau sebenarnya. Langkah pertama, kita cari counter example. Apa itu counter example? Kita cari bilangan yang dimana teori A itu salah gitu loh. Cari aja A, B, C-nya berapa. Bisa nggak kita cari A, B, C-nya berapa, jadinya A itu salah gitu. Itu namanya counter example. Jadi mencari contoh bilangan ya, bilangan untuk menyalahkan teori. Menyalahkan teorinya. Teorema. Jadi berapa A, B, dan C-nya sehingga A itu salah gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat sebenarnya ini benar ya. Mau kalian cari A, B, C-nya pun sebenarnya A itu benar. Bisa kita buktikan ya. Langkah kedua kita buktikan. Buktikan. Dibuktikan. Misalkan contoh aja gitu, misalkan A, B, C-nya berapa ya? A itu 1, misalkan B-nya 2, C-nya 3, bener nggak? Misalkan yang A itu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, misalkan. Apakah benar? A itu kan kurang dari B, B itu kurang dari C. Apakah menyebabkan A kurang dari C? Betul ya? 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, maka 1 kurang dari 3, betul ya? Betul. Nah, kalau kita buktikan gimana caranya? Kita buktikan. Gimana caranya kita membuktikan ini? Oke. Caranya adalah kita menggunakan ketertutupan ya. Jadi kita buktikan yang A. Ini akan lama ini ya. Yang A kita akan buktikan. Kita coba buktikan teori-teori ini apakah benar semua atau enggak. Yang A dulu kita buktikan yang A. Bukti A. Kan kita tahu bahwasanya A itu kurang dari B. Maka B dikurangi A lebih dari 0, betul nggak? Betul ya? Iya, Kak. Ya, oke. Kemudian B kurang dari C, maka C dikurangi B itu lebih dari 0. Betul ya?
Iya, Lalu Kak. kita jumlahkan. Kan gini ya, kalau dalam bilangan positif tambah bilangan positif kan ini. Ini kan positif ya. Ini kan positif tambah positif jadinya positif kan ya. Bilangan positif tambah bilangan positif maka kan jadi positif kan ya. Betul ya? Iya, Kak. Oke. Kan lebih dari 0 ditambah lebih dari 0 maka jadinya lebih dari 0 juga gitu. Ujung-ujungnya kan masih lebih dari 0 juga gitu. Bilangan positif tambah bilangan positif ya pasti hasilnya positif juga gitu. Nah kan B ketemu min B kan jadinya 0 ya. Atau enggak, oke kita jabarkan di B kurang A ditambah C kurang B gitu kan. Jumlahin. Ini kan jadi 0 kan ya. Ini kan 0 nih. 0 ya. Nah gitu. Sehingga C kurang A lebih dari 0. Sehingga kalau A-nya kita pindahkan ke sini ke kanan, jadinya C lebih dari A. Atau boleh kita A kurang dari C. Oke, betul ya. Berarti yang A itu betul. Baru yang A. Yang A itu betul ya. Kan cari yang salah ya, cari yang salah. Kita nyari yang salah ya. Maksudnya nyari kesalahan orang aja. Oke. Kemudian kita akan buktikan yang B. Kita buktikan yang B. Apakah benar jika A lebih dari B? Saya salah ya? Saya salah nih. Oh salah saya. Harusnya lebih dari. Maafin. Salah. Betul. Harusnya lebih dari ya. Saya salah membuktikan ini. Harusnya A lebih dari B. A lebih dari B lebih dari C. Sehingga kan A kurang B lebih dari 0. B kurang C lebih dari 0. Sehingga A kurang C lebih dari 0 ya. Kita coret-coret nih. Banyak mencoret-coret. Sehingga kalau kita lihat di sini, jadi A lebih dari C. Oke, ini bukti dan yang A, betul ya. Kemudian kalau kita lihat bukti yang apa nih? Bukti yang B. Bukti B. Dapat nggak kalau dari example-nya? Kalau penjumlahan begini. A lebih dari B. C-nya bilangan real. Maka A tambah C pasti lebih dari B tambah C. Apakah benar? Jawabannya benar ya. Oke. Kita coba ya. Kan A itu lebih dari B. Maka A dikurang B lebih dari 0 ya. Kemudian kita lihat bahwasanya A kurang B ditambah 0 itu kan pasti lebih dari 0 ya, betul ya? Betul nggak? A kurang B ditambah 0? Betul, Kak. Betul ya. Nah, 0 itu kan bisa kita ganti menjadi C dikurangi C gitu. C dikurangi C. Hingga menjadi A tambah C ditambah negatif B dikurangi C gitu. Jika kalau kita pindahkan ke kanan semua, tinggalnya A tambah C lebih dari B tambah C. Ya, betul. Yang B betul, sesuai dengan teori ini ya.
bilangan positif ditambah 0, maka positif juga gitu kan. Kemudian 0-nya kita ganti jadi C kurang C. Kemudian A yang ini disandingkan dengan yang C yang ini. Kemudian sisanya ya min B yang ini, min B yang ini, sandingkan dengan min C yang ini. Ya, jadilah begini. Ya, berarti betul ya? Betul. Sekarang kalau yang C, apakah betul? Nah, yang C ini, jawabannya kita pakai counter example. Sebenarnya mah bisa pakai bukti boleh, atau bisa pakai counter example juga boleh ya. Gimana caranya? Dan juga sih pakai bukti ya. Kita pakai bukti deh, bukti C. A lebih dari B. Maka A itu kurangi B lebih dari 0. Kemudian C-nya itu bilangan real. Pertanyaannya adalah, jika C kita kalikan ke sini, ya, C kali A kurang B, apakah akan pasti lebih dari 0? Belum tentu, Kak. Belum tentu ya, belum tentu. Ini yang menjadikan jadikan teori yang C itu jadi salah ya. Kenapa belum tentu? Kita bisa cari C-nya itu yang menyebabkan A ini perkalian ini jadi kurang dari 0 ya. Kan ini kan A kurangi B kan positif ya. A dikurangi B kan kita tahu bahwasanya ini positif. Yang positif tuh. Ini kan positif nih kan. Nah, saat kapan C-nya itu lebih dari 0, maka C-nya harus positif juga kan gitu kan. Tapi jika C-nya negatif, maka perkalian ini akan menjadikan dia kurang dari 0. Karena negatif dikalikan positif, maka akan jadi negatif. Sehingga C-nya itu belum tentu menyebabkan dia perkalian ini lebih dari 0. Ini kan tujuan kita ini, tujuannya. Sehingga yang kurang tepat adalah yang C. Mau dilanjutkan yang ini boleh? Mau dilanjutkan yang D boleh, atau yang D mau sekalian dibuktikan boleh? D dan E sama ya? D dan E sama ya? Sama-sama benar maksudnya. D benar, E benar ya. Tapi apa mau dibuktikan? Boleh, silakan. Buktikan aja ya, apa ya? Kita buktikan ya. Teori yang D sama E. Ya sekalian ya. Kita buktikan teori bahwa D dan E itu benar. Oke. Kita akan membuktikan teori D dan E ya. Teori D dan E. Oke. Kita akan buktikan teori D dan E. Kita lihat bahwasanya bukti D berarti kan A itu lebih dari B. Oke. Kalau kita tambahkan kedua ruasnya dengan A, ya, dengan A nih, di dua-duanya ditambahkan A
tambah A. Kan sesuai dengan teori yang B ya. Sesuai dengan teori yang B, kita bisa tambahkan dua-duanya dengan A. Kan sesuai dengan teori yang B, maka dia berlaku ya, berlaku ini. Maka sesuai dengan teori yang ini nih, yang ini nih. Maka berlaku A tambah A lebih dari B tambah A. Sehingga jadinya 2A lebih dari A tambah B gitu kan. A tambah sama ya, jadi komutatif. Kita bagi dua-duanya. Kita bagi dua-duanya. Sehingga A itu lebih dari A tambah B dibagi 2 gitu. Dengan menggunakan cara yang sama, ya, dengan menggunakan cara yang sama, jika kita jumlahkan kedua ruas dengan B, akan menjadi begini ya. Dengan cara yang sama ya. Tadi kan ini kan A ya, dengan B, maka jadinya A tambah B lebih dari 2B. Kita bagi 2. A tambah B. Ini kan menggunakan teori yang B ya, teori yang B, sehingga menjadi A tambah B per 2 lebih dari B. Nah, tinggal disandingkan deh. Kan A lebih dari A tambah B bagi 2. Dengan A tambah B bagi 2 lebih dari B gitu. Tinggal disatukan bahwasanya teori yang atas sama yang bawah ini, yang satu dengan yang dua, yang satu dan yang dua ini. Sehingga menjadi teori yang ini. Betul ya? Sehingga A lebih dari A tambah B per 2 lebih dari B. Ini bukti yang D. Sekarang bukti yang E. Gimana bukti yang E? Oke, kalau bukti yang E, bukti yang E ya, kita coba. Bukti yang D. Kita coba satu lagi, bukti yang E. Kita buktikan yang teori yang E. Sama ya, teori yang E juga sama. Bukti yang E, bukti E. A lebih dari B. Oke, kalau A lebih dari B, maka kalau kita kalikan dengan A, gimana caranya ya? Oke, gimana caranya nih? A lebih dari B. Kalau kita kalikan A dengan A ya, maka kan menjadi A kuadrat kalikan dengan A ya, A gitu kan. B kalikan dengan A juga. Sama-sama A ya. Sehingga A kuadrat lebih dari AB. Kemudian dengan cara yang sama, kita kalikan dengan B. A kali B
lebih dari B kali B. Jadinya AB lebih dari B kuadrat. Oke. Kan ini ya, jadinya adalah sehingga kan A kuadrat lebih dari AB lebih dari B kuadrat. Udah. Dan kalau kita simpulkan, A kuadrat lebih dari B kuadrat. Gitu. Sesuai ya dengan teori ini. Betul, 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 betul. Ini kurang dulu. Itu enggak sih? Katanya gitu ya. Oke, ada pertanyaan boleh? Dengan teori ini analisis real ya, ini analisis real. Kalau dengan cara lain, A kurang B lebih dari A kurang B kuadrat lebih dari A kuadrat enggak lah. Ya boleh, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin cukup kak. Oke, kasih Akbar. Itu ya, ini terkait dengan analisis real ya. Luar biasa, nomor 9 lebih banyak daripada yang lain. Gitu ya. Yang pertama ada counter example boleh. Jadi kalau counter example itu contohnya yang C ya. Yang C ini kita bisa counter example sebenarnya, Pak. Dengan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Jadi kita bisa bilangan aja, misalkan A-nya anggaplah 2 gitu, B-nya 1, oh C-nya misalkan -1 gitu kan. Kan berarti kan kalau A kali C kan -2 ya. Apakah -2 itu lebih dari -1? Ya, ini kan salah ya. Kan AC kurang dari AB gitu. BC ya. Kita pakai counter example. Itu namanya counter example ya. Counter example itu adalah kita cari aja contoh yang membuktikan bahwasanya teori itu salah. Jadi AC kurang dari BC. Ya. Oke, cukup ya, insya Allah. Untuk berapa soal? 5 soal ini. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 9 ya. Analisis real. 9. Tanya masih kombinatorika atau teori bilangan. Ya, saya kembalikan kepada Enti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.